Oke, pembahasan bab 1 yaitu mengenai grid atlet. Yang pertama itu skillnya listening. Siswa dilatih untuk memahami teks deskripsi lisan melalui rekaman audio. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi konteks, gagasan utama, dan detail penting yang disampaikan secara lisan. Misalnya, siswa mendengarkan deskripsi seorang atlet dan menjawab pertanyaan terkait profil ataupun karakteristik dari atlet tersebut. Hal ini melatih keterampilan mendengarkan dengan cermat dan memahami informasi yang spesifik. Oke, selanjutnya task 2 yaitu reading. Yang pertama, identifikasi konteks dan gagasan utama. Siswa membaca teks deskriptif untuk mengenali konteks dan gagasan utama. Sebagai contoh, mereka dapat membaca tentang Cristiano Ronaldo untuk memahami bagaimana dia dilatih sejak kecil, keterampilannya dalam mencetak gol, dan kecepatan luar biasa yang membuatnya dijuluki Rocketman. Yang kedua yaitu analisis struktur teks deskriptif. Siswa mempelajari cara teks disusun dimulai dari pembukaan, pengembangan, hingga penutup. Mereka juga belajar bagaimana ide-ide dikembangkan, seperti menjelaskan prestasi atau karakteristik fisik seorang atlet secara rinci. Yang ketiga yaitu memahami makna tersurat. Dalam membaca, siswa diminta menemukan informasi eksplisit seperti data atlet, tinggi badan, berat, dan pencapaian, serta kata sifat yang digunakan untuk menggambarkan mereka, misalnya determined, skillful, dan fastest. Selanjutnya adalah task 3 yaitu writing skill. Yang pertama, merancang teks deskriptif. Siswa belajar menyusun deskripsi dengan mengumpulkan informasi penting tentang atlet yang dipilih. Mereka dapat membuat tabel yang berisi nama atlet, julukan, tanggal lahir, prestasi, dan ciri fisik seperti tinggi dan berat badan. Yang kedua, menulis teks deskriptif. Setelah mengumpulkan data, siswa menulis teks dengan struktur yang tepat. Paragraf pertama berisi pengenalan atlet, diikuti deskripsi fisik, kepribadian, pencapaian. Penulisan ini melatih siswa menggunakan kata sifat dan struktur kalimat yang sesuai untuk menghasilkan teks deskriptif yang menarik. Selanjutnya yaitu mengungkapkan pendapat. Siswa berbicara tentang atlet favorit mereka, menyampaikan pendapat disertai alasan sederhana. Misalnya, I admire Megawati because she is determined and inspires others to achieve greatness in sports. Selanjutnya ada demonstrasi komunikasi efektif, yang dimana dalam diskusi kelompok atau presentasi, siswa mempraktikkan komunikasi sederhana untuk menjelaskan atlet favorit mereka. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara dengan percaya diri dan relevan. Selanjutnya itu tentang vocabulary. Kosakata yang berhubungan dengan tema atlet hebat diperkenalkan dalam setiap tugas. Kata-kata seperti skillful, determined, generous, and great digunakan untuk melatih siswa memahami dan menggunakan kosakata baru dalam konteks berbicara, menulis, dan membaca. Selanjutnya terkait grammar, walaupun tidak ada tugas khusus untuk tata bahasa, siswa secara implisit mempraktikkan penggunaan tata bahasa dalam konteks deskriptif. Misalnya, mereka belajar menggunakan adjektif untuk menggambarkan fisik dan kepribadian serta struktur kalimat dalam present tense untuk menjelaskan fakta. Kesimpulan dari bab ini ialah berfokus pada pengembangan keterampilan berbahasa Inggris siswa melalui tema deskriptif atlet hebat. Setiap tugas mendukung pembelajaran yang berimbang antara keterampilan reseptif dan produktif. Dengan mempraktikkan tugas-tugas tersebut, siswa diharapkan mampu memahami dan memproduksi teks deskriptif sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya bab 2 tentang sport event. Yang pertama, listening skill. Dalam tugas ini, siswa mendengarkan rekaman audio tentang pengalaman seseorang menonton acara olahraga. Fokusnya adalah mengidentifikasi konteks seperti lokasi, acara, waktu berlangsung, dan jenis olahraga yang dimainkan. Selain itu, siswa diharapkan dapat menangkap gagasan utama dari cerita, misalnya tentang suasana pertandingan atau peristiwa penting yang terjadi selama acara tersebut. Informasi rinci seperti jumlah penonton, sorakan penonton, atau reaksi terhadap permainan juga harus dipahami. Melalui tugas ini, siswa dilatih untuk menangkap detail dari teks recount secara lisan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan secara mendalam. Selanjutnya masih dengan listening skill, yaitu mengidentifikasi karakteristik, rangkaian penyusunan, dan pengembangan gagasan dari teks deskripsi lisan.
Tugas ini melibatkan analisis terhadap struktur dari isi teks deskripsi lisan. Siswa diajak memahami bagaimana cerita dimulai, dikembangkan, dan diakhiri, misalnya dengan mendengarkan deskripsi kronologis dari sebuah pertandingan olahraga. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi karakteristik khas teks recount, seperti penggunaan kata kerja dalam bentuk lampau, past tense, kronologi peristiwa, dan rincian suasana atau emosi yang dirasakan oleh narator. Aktivitas ini membantu siswa mengenali perorganisasian ide dalam teks recount sehingga dapat diaplikasikan dalam berbicara atau menulis. Selanjutnya yaitu reading skills, mengidentifikasi makna tersurat. Nah, dalam membaca teks recount, siswa diminta menemukan informasi yang secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Misalnya, mereka mungkin membaca pengalaman seorang menghadiri pertandingan sepak bola dan menemukan informasi seperti skor pertandingan, reaksi penonton, atau deskripsi suasana di stadion. Fokus utamanya adalah memahami makna tersurat dari teks tanpa harus menginterpretasikan terlalu dalam. Hal ini melatih siswa untuk membaca secara akurat dan menangkap informasi penting dari teks recount secara tertulis. Skill selanjutnya adalah speaking, yaitu menguraikan gagasan dan pendapat dengan alasan sederhana. Dalam tugas ini dapat mendorong siswa untuk berbicara tentang pendapat atau pengalaman pribadi mereka terkait acara olahraga. Misalnya, siswa dapat menjelaskan mengapa mereka lebih suka menonton pertandingan langsung dibandingkan di rumah dengan alasan seperti atmosfer yang lebih hidup. Mereka juga diajak untuk berbagi gagasan dalam diskusi kelompok menggunakan alasan sederhana, seperti I think watching live games is exciting because you can cheer with the crowd. Aktivitas ini membantu siswa menyusun argumen sederhana dan berbicara dengan percaya diri. Tas selanjutnya masih sama dengan speaking skill. Melalui tugas ini, siswa mempraktikkan cara berkomunikasi secara efektif dengan menceritakan pengalaman mereka menonton acara olahraga. Mereka diajak untuk berbicara dengan intonasi yang jelas, menyusun cerita secara runtut, dan menggunakan ekspresi yang sesuai agar audiens dapat memahami cerita mereka dengan baik. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan berbicara yang terorganisasi dan menarik perhatian pendengar. Sebagai contoh, siswa dapat memulai cerita dengan orientasi, melanjutkan dengan peristiwa utama, dan menutup dengan kesimpulan tentang pengalaman mereka. Lalu tas selanjutnya, writing skill. Pada tahap ini, siswa mempersiapkan diri untuk menulis teks recount dengan mengorganisasi ide-ide mereka terlebih dahulu. Mereka menjawab pertanyaan panduan seperti acara apa yang ditonton, di mana acara tersebut berlangsung, dan siapa yang menemani. Perencanaan ini membantu siswa menentukan urutan cerita dan detail yang perlu disertakan dalam tulisan mereka. Dengan rancangan yang baik, siswa dapat menulis teks recount yang jelas dan terstruktur. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang writing skill, memproduksi teks recount yang sesuai konteks dan tujuan. Tugas ini meminta siswa menulis teks recount berdasarkan rancangan yang telah mereka buat. Teks harus mencakup orientasi, informasi dasar seperti waktu, tempat, dan acara, rangkaian peristiwa, kejadian selama acara, dan reorientasi, kesimpulan atau refleksi pribadi. Misalnya, siswa dapat menulis tentang suasana pertandingan, gol yang mendebarkan, dan perasaan mereka setelah acara selesai. Teks ini melatih siswa untuk mengungkapkan pengalaman mereka secara tertulis dengan gaya bahasa yang sesuai dan terstruktur. Kesimpulannya, dari setiap bab ini, setiap tugas dalam bab 2 dirancang untuk membantu siswa memahami dan memproduksi teks recount secara terintegrasi. Dengan fokus pada pengalaman menonton acara olahraga, siswa mengembangkan kemampuan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bab 3 dengan tema Sport and Health. Tas pertama yaitu listening skill. Dalam tugas ini, siswa mendengarkan rekaman audio yang memberikan panduan tentang cara menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Siswa diminta untuk memahami konteks seperti kapan dan di mana prosedur ini relevan, serta menangkap gagasan utama, misalnya pentingnya tidur yang cukup atau olahraga yang teratur. Selain itu, mereka juga diharapkan mencatat detail langkah-langkah prosedur, seperti jumlah waktu yang diperlukan atau urutan tindakan yang harus dilakukan. Aktivitas ini dirancang untuk melatih kemampuan mendengarkan,
secara saksama dan memahami informasi prosedur secara terperinci. Selanjutnya yaitu listening skill, yaitu mengidentifikasi karakteristik, struktur, dan pengembangan ide dari teks prosedur lisan. Tugas ini menekankan pada analisis struktur teks prosedur yang disampaikan secara lisan. Siswa belajar mengenali elemen penting dalam teks prosedur, seperti tujuan yang menjadi latar belakang aktivitas, alat atau bahan yang diperlukan jika ada, dan langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan. Mereka juga diajak untuk memahami cara ide-ide dalam prosedur dikembangkan secara sistematis, misalnya dengan penggunaan kata kerja imperatif seperti start, do, and avoid. Melalui tugas ini, siswa dapat memahami pola struktur teks prosedur dan memanfaatkannya dalam konteks lain. Selanjutnya yaitu reading skill, membaca dan memahami makna tersurat dan tersirat dari teks prosedur tertulis dalam bentuk multimoda. Pada tugas ini, siswa membaca teks prosedur yang dilengkapi elemen visual seperti gambar, diagram, atau tabel untuk memperkuat pemahaman. Fokus utamanya adalah mengenali makna tersurat, misalnya langkah-langkah spesifik yang dijelaskan dalam teks. Selain itu, siswa juga diajak memahami makna tersirat seperti hubungan antara aktivitas yang disarankan dan dampak positifnya pada kesehatan. Tugas ini melatih siswa untuk membaca secara analitis dan memahami informasi dalam berbagai format teks prosedur multimoda. Selanjutnya yaitu writing skills, menguraikan gagasan dan pendapat disertai alasan sederhana terhadap isi teks prosedur. Tugas ini melibatkan siswa dalam mengekspresikan gagasan dan pendapat mereka terhadap isi teks prosedur yang dipelajari. Mereka diminta untuk memberikan alasan sederhana yang mendukung pendapat mereka. Sebagai contoh, siswa dapat menulis bahwa olahraga teratur efektif meningkatkan energi sehari-hari karena membantu tubuh lebih bugar. Aktivitas ini melatih kemampuan siswa dalam menulis argumen sederhana dan menyampaikan ide secara terstruktur. Kemudian, speaking skills mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam menyampaikan gagasan dan pendapat dengan alasan sederhana. Dalam tugas ini, siswa mempraktikkan keterampilan berbicara dengan menjelaskan prosedur atau memberikan pendapat terkait teks yang telah dipelajari. Mereka diharapkan menggunakan intonasi yang jelas, pilihan kata yang tepat, dan alasan sederhana untuk mendukung pendapat mereka. Misalnya, siswa dapat menjelaskan bahwa pola makan sehat membantu menjaga kesehatan mental dan fisik, sambil memberikan contoh langkah-langkah yang spesifik. Aktivitas inilah yang dapat membantu siswa menyampaikan ide secara efektif di depan audiens. Oke, selanjutnya tentang writing skill, yaitu merancang teks prosedur multimoda tentang cara menjaga kesehatan fisik dan mental. Pada tahap ini, siswa diminta untuk merancang teks prosedur dengan menuliskan tujuan dan alat jika diperlukan, dan langkah-langkah untuk mencapai hasil tertentu. Selain itu, siswa juga diajak untuk menambahkan elemen visual seperti gambar atau diagram untuk mendukung teks mereka. Sebagai contoh, mereka dapat membuat teks prosedur berjudul 5 langkah menjaga kesehatan mental dengan visual mendukung seperti ikon kegiatan. Tugas ini mengasah kemampuan siswa dalam menyusun teks prosedur yang sistematis dan menarik. Selanjutnya adalah speaking and writing skill, memproduksi teks prosedur multimoda dan presentasikannya kepada audiens. Tugas terakhir ini mengintegrasikan kemampuan menulis dan berbicara. Siswa menulis teks prosedur multimoda berdasarkan rancangan yang telah dibuat, kemudian mempresentasikannya kepada audiens. Presentasi dilakukan dengan cara yang menarik dan efektif, menggunakan elemen visual seperti infografik atau tabel untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Sebagai contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur cara membuat jadwal olahraga harian sambil menunjukkan ilustrasi langkah-langkahnya. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih siswa menyampaikan informasi prosedur secara tertulis dan lisan secara profesional. Kesimpulan dari bab ini, bab 3 ini berfokus pada teks prosedur yang relevan dengan tema kesehatan.
Setiap tugas dirancang untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara secara terpadu. Dengan menggunakan teks prosedur multimoda, siswa dilatih untuk memahami, menyusun, dan menyampaikan informasi secara efektif dan menarik. That's all for our explanation. Thank you. Let's